warahmatullahi wabarakatuh. Saya Denis Ningtyasari dari Universitas Negeri Raden Mas Said Surakarta, jurusan Manajemen Bisnis Syariah. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Penduduk dan warga negara merupakan hal yang berbeda. Jika dilihat dari pengertiannya, penduduk adalah orang-orang yang bertempat tinggal di suatu wilayah negara dalam kurun waktu tertentu, sekitar minimal 1 tahun. Lalu ada status bukan penduduk, yaitu orang-orang yang bertempat tinggal hanya untuk sementara saja, misalnya seperti turis ataupun tamu-tamu instansi. Bagi warga negara asing yang ingin menjadi penduduk, mereka harus memiliki izin tinggal yang sah, seperti izin tinggal terbatas ataupun izin tinggal tetap yang diatur oleh Direktorat Jenderal Imigrasi. Selain itu, mereka juga perlu mendaftarkan diri di kelurahan atau kecamatan setempat untuk membuat kartu keluarga atau surat keterangan domisili. Sedangkan penduduk yang diakui oleh negara sebagai warga resmi sehingga memiliki hak dan kewajiban yang diatur oleh undang-undang disebut sebagai warga negara. Hak dan kewajiban warga negara Indonesia tercantum dalam pasal 17 sampai pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945. Hak warga negara Indonesia diantaranya pasal 27 ayat 2. Tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Lalu pasal 28A. Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Lalu pasal 28B ayat 1. Hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Lalu pasal 28C ayat 1. Hak untuk mengembangkan diri dan melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya dan berhak mendapat pendidikan, ilmu pengetahuan, dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya demi kesejahteraan hidup manusia. Lalu pasal 28C ayat 2, hak untuk memajukan dirinya dan memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. Lalu pasal 28D ayat 1, hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum. Lalu pasal 28I ayat 1. Hak untuk mempunyai hak milik pribadi, hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Sedangkan kewajiban warga negara diantaranya pasal 27 ayat 1. Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Lalu pasal 27 ayat 3. Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Lalu pasal 28J ayat 1. Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain. Lalu pasal 28J ayat 2. Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Lalu pasal 30 ayat 1. Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jiwa, merupakan semboyan yang menggambarkan konsep Indonesia dengan beragam ras, agama, suku, budaya, dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan serta harus selalu dijaga. Semboyan ini mengajarkan nilai-nilai toleransi, saling menghargai, dan hidup berdampingan di tengah perbedaan. Melalui semboyan tersebut, semua warga negara Indonesia memiliki tanggung jawab untuk bekerja sama dalam mencapai kemajuan bersama dan membangun bangsa yang kuat. Contoh penerapan dalam kehidupan perkuliahan, yaitu pastinya setiap mahasiswa memiliki perbedaan dalam kecepatan pemahaman, kemampuan beradaptasi, dan lain sebagainya. Dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, kita harus bisa saling menghargai perbedaan tersebut.
Dalam berkelompok pun kita harus bisa saling menghargai dan saling toleransi, serta kita harus bisa saling bekerja sama untuk menemukan solusi agar dapat mencapai tujuan bersama. Pembentukan Undang-Undang Dasar 1945 diawali dengan berdirinya BPUPKI pada 29 April 1945. Dalam sidang pertama BPUPKI tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno sebagai Ketua BPUPKI merumuskan gagasan Pancasila, dan dalam sidang itu juga terbentuknya Panitia 9. 9 panitia ini mengadakan sidang pada tanggal 22 Juni 1945 dan menetapkan dasar negara, yaitu Piagam Jakarta. Lalu dalam sidang kedua BPUPKI tanggal 10 sampai 17 Juli 1945, UUD sudah dirancangkan. Dan dalam pembubaran BPUPKI tanggal 7 Agustus 1945, dibentuknya Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Dan akhirnya pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI mengesahkan UUD 1945 sebagai dasar hukum negara Republik Indonesia hingga saat ini. Kedaulatan merupakan kekuasaan tertinggi untuk menentukan hukum suatu negara yang ditujukan untuk kepentingan warga negaranya. Serangan cyber hingga manipulasi informasi merupakan tantangan yang ditemui di era digital saat ini. Serangan hacking terhadap infrastruktur penting, pencurian data, penyebaran berita palsu, hingga serangan ekonomi melalui platform digital dapat merusak stabilitas negara. Dengan alasan tersebut, saat ini Indonesia memerlukan tindakan kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan tenaga profesional untuk meningkatkan keamanan cyber.